Ada beberapa sumber buku dalam pengertiannya. 1. Menurut Juliansa tahun 2007, politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan, materi, atau dapat diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Kedua, menurut Ismawan tahun 1999, politik uang adalah upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Sedangkan yang ketiga, menurut Aspinall dan Sukmajati tahun 2015, politik uang dapat memberikan uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya seperti proyek atau penyediaan pekerjaan yang didistribusikan oleh politisi, termasuk di dalamnya keuntungan yang ditujukan untuk individu seperti amplop yang diisi uang, sedangkan kepada kelompok masyarakat itu membuat lapangan sepak bola untuk pemula dan pemuda. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait money politik. 1. Sumber dana politik dapat melibatkan sumber dana dari berbagai pihak termasuk perusahaan, individu kaya, kelompok kepentingan, atau bahkan dana lainnya. Sumber dana ini digunakan untuk membiayai kampanye politik, membeli suara, atau memberikan imbalan kepada pemilih. Dampak terhadap proses demokrasi. Praktik politik uang dapat merusak proses demokrasi dengan mengurangi transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam proses politik. Hal ini dapat mengarah pada ketergantungan politisi terhadap donor atau pemberi suara tertentu, mengabaikan kepentingan publik secara luas. Korupsi dan ketidakadilan. Money politik seringkali terkait dengan praktik korupsi di mana uang atau imbalan lainnya digunakan memperoleh keuntungan pribadi atau mengamankan kontrak keputusan politik yang menguntungkan pihak tertentu. Hal ini dapat menghasilkan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Perlunya reformasi politik. Untuk mengatasi money politik diperlukan reformasi politik yang mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses politik. Langkah-langkah seperti pembatasan sumbangan kampanye, pelaporan keuangan yang transparan, dan pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang dapat membantu mengurangi dampak negatifnya. 2. Pendidikan politik dan kesadaran publik. Kesadaran publik tentang bahaya dan konsekuensi money politik sangat penting. Pendidikan politik yang baik dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum dan proses politik dapat membantu mengurangi pengaruh praktik politik uang. Peran lembaga pengawas dan hukum. Lembaga pengawas dan hukum seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan lembaga-lembaga anti korupsi memiliki peran penting dalam menegakkan integrasi politik proses politik. Perlindungan hukum terhadap pelanggaran money politik diperlukan menjaga keadilan kepercayaan masyarakat dalam sistem politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang money politik dan langkah-langkah preventif yang efektif diharapkan dapat tercipta lingkungan politik yang lebih bersih, adil, mewakili kepentingan publik secara menyeluruh. Penyebab money politik. Yang pertama adalah tingkatan kemiskinan di Indonesia yang sangat tinggi, di mana masyarakat miskin ini setiap harinya berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, ketika ada praktek money politik yang terjadi, mereka akan senantiasa dengan senang hati menerima praktek money politik ini dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi, kalangan masyarakat miskin ini rentan sekali terkena money politik. Lalu penyebab yang kedua adalah lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan yang mendukung ini biasanya di mana ada satu lingkungan yang terkena money politik, mereka akan bekerja sama bagaimana caranya agar hasil dari money politik ini rata di lingkungan mereka. Jadi seperti bekerja sama. Nah, untuk yang ketiga, penyebabnya adalah karena sudah tradisi, di mana pada masa kolonial, para penjajah juga seringkali melakukan praktek money politik ini atau suap menyuap ini dengan pemerintah pribumi untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan tanah, dan yang lain-lain. Nah, penyebab yang keempat adalah kurangnya pengetahuan tentang politik.
Money politik ini merupakan tindakan penyuapan di mana setiap orang yang menerima atau bahkan memberi itu akan mendapat sanksi. Nah, orang-orang yang tidak tahu tentang politik, tentang money politik ini, mereka akan dengan senang hati menerima uang suap yang diberi atau money politik yang diberi tanpa memberikan sanksi karena mereka tidak tahu. Berikut beberapa jenis money politik beserta contohnya. 1. Pembelian suara. Calon atau partai politik membayar warga untuk memilih mereka dalam pemilihan umum. Contohnya, memberikan uang atau hadiah kepada pemilih sebagai imbalan untuk mendukungnya. 2. Pembelian dukungan politik. Calon atau partai politik menggunakan uang untuk memperoleh dukungan dari kelompok politik, organisasi, atau pemimpin masyarakat. Misalnya, memberikan dana kepada organisasi massa untuk mendapatkan dukungan mereka. 3. Penggunaan dana kampanye secara tidak sah. Penggunaan dana kampanye untuk kegiatan yang tidak sah terkait dengan kampanye politik seperti pembelian barang pribadi atau kepentingan pribadi lainnya. 4. Intimidasi atau ancaman. Mengancam atau memberikan lawan politik atau pemilih agar mendukung calon tertentu atau tidak mendukung calon lainnya. Contoh konkret dari money politik bisa dilihat dari berbagai pemilihan umum di berbagai negara, di mana terdapat laporan tentang pembelian suara, penggunaan dana kampanye yang tidak sah, atau intimidasi terhadap lawan politik. Praktik money politik seringkali menjadi salah satu isu serius dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam sistem politik suatu negara.